Faedah singkat Radio Darussalam. Dan air terus dikatakan yang suci dan tidak dihukumi najis kecuali jika ada najis yang turun dan berubah sifat-sifatnya. Disebutkan oleh para ulama, sifat itu ada 3. Pertama, sifat warna. Kedua, sifat rasa. Dan kemudian yang keempat, sifat baunya. Ada bak mandi, air sedikit. Ternyata kemasukan tikus, berubah bau airnya, nggak sah digunakan sebagai alat untuk berwudu atau mandi. Justru nggak boleh. Kenapa? Karena air tadi udah berubah jadi najis. Tapi kalau jumlah yang banyak, tetmon besar semisal tetmonnya, kemasukan bangkai apa gitu tikus, 1, dan nggak berubah warnanya. Semisal contoh, kalau mungkin loh ya, nggak berubah rasanya dan nggak berubah apapun juga, baunya nggak berubah, maka kata para ulama dia sah untuk digunakan untuk berwudu dan untuk mandi, walaupun ada bangkainya situ. Jadi itu kata para ulama. Dalilnya mana? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id. Qila ya Rasulullah. Nabi ditanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddu min bi'ri Buda'ah. Boleh nggak kami ini wudu dari air dari sumur Buda'ah? Sumur Buda'ah ini apa? Wahya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilab. Yang mana sumur Buda'ah adalah sumur yang dia itu di bawah lembah, di bawah dia. Kalau hujan, biasanya bangkai-bangkai hewan yang mati itu akan terbawa karena kalau di Saudi, di Hijaz, Mekah dan Madinah, kapan udah hujan tuh lebatnya Masya Allah. Jadi arus itu ada arusnya. Kalau seandainya sumur Buda'ah itu dibawa, maka bangkai-bangkai anjing dan sebagainya itu ke bawah dan jatuh masuk ke dalam sumur Buda'ah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ana tawaddu min bi'ri Buda'ah. Boleh nggak kami ini wudu pakai air Buda'ah? Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un. Yang namanya sumur Buda'ah, airnya suci dan mensucikan. La yunajisu syai'un, dan tidak ada yang bisa merubahkan dia menjadi najis. Kenapa? Saking banyaknya air sumur Buda'ah. Jadi kalau tetmon rumah kita Masya Allah besar sekali. Misal berapa liter Anda tidak tahu lah, yang paling besar misal. Masuk tikus, bangkai tikus, dan nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, dan juga nggak berubah baunya. Sah untuk kita berwudu. Tapi kasusnya, kalau seandainya berubah, curut semisal masuk. Dan curutnya kan memang baunya Masya Allah. Semisal masuk ke tetmon, dan ternyata berubah baunya, udah harus diangkat itu. Angkat air dibuang. Zaman dahulu Masya Allah, para ulama asyik, kalau tempatnya itu besar, dan kalau kita isi airnya ternyata berubah nggak jadi bau, campur dulu, tambahin dulu airnya, biar nggak mubazir air. Tapi kalau seandainya airnya itu nggak mungkin lagi ditambah juga tetap bau, buang mau nggak mau. Karena namanya air itu selama berubah warna, rasa dan juga bau, maka dia sudah dihukumi najis dan nggak boleh kita gunakan untuk berwudu. Itu yang perlu kita ketahui. Allah ada